Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Fadlia Faizal dengan NIM 2402095000020. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu sistem operasi. Di mana dalam video ini saya akan mempresentasikan 4 tugas. Tugas pertama mengenai sistem komputer, tugas kedua mengenai analisis studi kasus, tugas ketiga mengenai sistem operasi di mana saya mengangkat sistem operasi Android, dan yang keempat perbedaan layanan sistem operasi dan sistem call. Tugas pertama yaitu mengenai sistem komputer. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu sistem komputer. Di sini sistem komputer adalah kumpulan perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan brainware atau pengguna yang seluruhnya itu bekerja sama untuk memproses data dan menghasilkan informasi. Yang pertama ada hardware. Hardware ini adalah komponen fisik dari sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Hardware ini juga terbagi 4 bagian. Yang pertama itu ada input, yang kedua output, yang ketiga media penyimpanan, dan yang keempat pemrosesan. Nah, pada bagian pertama itu ada input. Input di sini digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer. Contohnya seperti keyboard. Kemudian yang kedua ada output. Output di sini digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil pemrosesan dari komputer. Contohnya itu monitor. Yang ketiga, media penyimpanan. Di sini media penyimpanan adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen atau sementara. Contohnya itu HDD atau hard disk drive. Kemudian yang keempat itu ada pemrosesan, di mana pemrosesan adalah tahap data yang dimasukkan diolah menjadi informasi yang berguna menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Contohnya itu CPU atau Central Processing Unit. Kemudian pada bagian kedua itu ada software, di mana software adalah program atau aplikasi yang dijalankan oleh hardware untuk melakukan tugas tertentu. Di sini hardware itu dibagi menjadi 2, sistem operasi dan program aplikasi. Nah, sistem operasi ini juga terbagi 4, teman-teman. Jadi, sistem operasi itu ada Novel, Windows, Unix atau Linux, dan Mac OS. Yang pertama itu Novel. Novel adalah sistem operasi jaringan yang dirancang untuk mengelola jaringan komputer, terutama di lingkungan perusahaan. Contohnya itu Novel Netware. Kemudian yang kedua ada Windows. Di sini Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft, terkenal karena antarmuka grafisnya yang ramah pengguna. Contohnya itu Windows 10. Kemudian yang ketiga ada Unix atau Linux, di mana Unix adalah sistem operasi multitasking dan multi-user yang dikembangkan pada tahun 1970-an. Kemudian Linux adalah sistem operasi open source yang terinspirasi oleh Unix. Contohnya itu Ubuntu. Kemudian yang terakhir ada Mac OS. Mac OS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple Inc. untuk komputer Mac. Dikenal dengan desain antarmuka yang elegan dan integrasi yang baik dengan perangkat Apple lainnya. Contohnya itu macOS Monterey. Nah, setelah membahas sistem operasi, kita membahas program aplikasi. Program aplikasi juga terbagi atas 4 bagian, yang dimana mencakup aplikasi perkantoran, database, pemrograman, dan desain grafis. Yang pertama itu aplikasi perkantoran. Biasanya digunakan untuk meningkatkan produktivitas di lingkungan kantor. Contohnya itu seperti Microsoft Office. Kemudian yang kedua ada database, yang dimana biasanya database itu digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien. Contohnya MySQL. Kemudian yang ketiga itu pemrograman. Aplikasi pemrograman ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan menguji kode sumber dalam berbagai bahasa pemrograman. Contohnya itu Visual Studio Code. Kemudian yang terakhir itu desain grafis. Desain grafis ini digunakan untuk membuat dan mengedit grafik, gambar, dan elemen visual lainnya. Contohnya Adobe Photoshop, Inkscape, dan Canva. Poin yang terakhir itu ada brainware. Nah, setelah kita membahas perangkat lunak dan perangkat keras, di sini juga ada pengguna atau brainware.
yang dimana brainware merujuk pada pengguna atau manusia yang menggunakan sistem komputer. Brainware ini juga terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada manager EDP atau Electronic Data Processing, analis sistem, programmer, dan operator. Manager EDP adalah orang yang mengelola sistem pemrosesan data elektronik. Contohnya itu seperti manajer IT di bank. Kemudian yang kedua, analis sistem. Analis sistem ini orang yang merancang dan meningkatkan sistem informasi. Contohnya analis sistem rumah sakit. Ketiga itu programmer. Programmer ini adalah orang yang membuat dan mengembangkan perangkat lunak. Contohnya developer aplikasi pemesanan makanan. Kemudian yang terakhir itu operator, yang dimana operator adalah orang yang menjalankan dan mengawasi sistem atau mesin. Contohnya itu operator mesin cetak. Di sini saya mengangkat berita dengan judul Pemecahan Masalah Sistem Operasi Menguak Misteri Blue Screen Errors. Apa sih itu BSOD? BSOD adalah singkatan dari Blue Screen of Death, yang dimana ini adalah error fatal pada sistem operasi Windows yang terjadi ketika sistem mengalami kegagalan kritis dan tidak dapat pulih dengan sendirinya. Biasanya disebabkan oleh masalah perangkat keras, driver yang tidak kompatibel, atau kerusakan sistem, yang dimana layar komputer tiba-tiba berubah menjadi biru dengan pesan error yang seringkali sulit dipahami. Kesalahan sistem kritis yang ditampilkan pada komputer Windows saat sistem operasi mengalami masalah yang tidak dapat dipulihkan tanpa risiko kehilangan data atau kerusakan perangkat keras. Jadi ketika BSOD ini terjadi, risiko terbesar yang terjadi adalah kita akan kehilangan data-data kita. Kemudian, ini sering disebut sebagai kesalahan layar biru atau lebih dikenal dengan Blue Screen of Death karena latar belakang birunya yang khas. Dalam konteks teknologi informasi, BSOD muncul sebagai hasil dari kesalahan fatal yang terjadi di tingkat sistem, di mana sistem operasi mendeteksi kondisi yang tidak dapat diatasi dan memutuskan untuk menghentikan semua operasi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Fenomena ini tidak hanya berfungsi sebagai indikasi adanya masalah, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan yang membantu menjaga integritas data dan stabilitas sistem. Kemudian apa penyebabnya? Yang pertama itu driver bermasalah. Driver yang usang atau tidak kompatibel bisa menyebabkan crash, yang dimana sistem crash adalah kondisi di mana komputer tiba-tiba berhenti berfungsi karena kesalahan serius pada perangkat lunak atau perangkat keras. Crash sering ditandai dengan BSOD, hang, atau restart mendadak. Kemudian yang kedua, kerusakan hardware. RAM, hard drive, atau komponen lain yang rusak dapat memicu BSOD. Jadi kalau hardware-nya mengalami kerusakan, maka ini juga dapat memicu terjadinya BSOD. Kemudian yang ketiga, overheating. Suhu yang terlalu tinggi bisa menyebabkan sistem crash. Ini hampir sama dengan penyebab yang pertama, yang dimana ini juga dapat menyebabkan sistem crash. Kemudian yang keempat itu infeksi malware. Virus dapat merusak file sistem penting. Yang kelima itu kesalahan registry atau file system, yang dimana file system yang korup dapat menyebabkan error fatal. Nah, kesalahan registry atau file system terjadi ketika data penting dalam Windows rusak, hilang, atau tidak sesuai, yang bisa menyebabkan error hingga BSOD. Registry bermasalah biasanya karena virus, uninstall, program yang tidak bersih, atau edit manual yang salah. Sementara file system bisa rusak akibat update gagal, mati listrik mendadak, atau sektor bad di hard disk. Nah, yang terakhir itu cara penanggulangannya. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi kode error BSOD. Kemudian yang kedua, memperbarui driver perangkat. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan kesehatan hard drive. Yang keempat, jalankan pemindaian virus dan malware. Yang kelima, kembalikan sistem dengan sistem restore. Dan yang keenam, periksa komponen perangkat keras. Secara keseluruhan, BSOD bukan hanya sekedar tampilan layar yang menjengkelkan, tetapi juga merupakan sinyal penting yang mencerminkan dinamika kompleks dalam ekosistem komputer. Memahami penyebab dan mekanisme di balik BSOD ini dapat membantu pengguna dan profesional IT dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah, serta mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk menjaga kinerja dan stabilitas sistem. Setelah membahas tugas pertama dan kedua, kita masuk ke tugas ketiga, yakni sistem operasi Android. Nah, di sini ada 4 macam sistem operasi. Yang pertama itu Windows, yang kedua Android, yang ketiga Linux, dan yang keempat macOS. Tapi di sini saya hanya membahas tentang sistem operasi Android.
Sejarah perkembangan Android. Sejarah perkembangan Android dimulai pada tahun 2003 saat Andy Rubin, Rich Miner, Chris White, and Nick Sears mendirikan Android Inc., sebuah perusahaan besar di Palo Alto, California yang kemudian dipinang oleh Google pada tanggal 17 Agustus 2005. Di bawah naungan Google, Android menghilang dan tidak melahirkan apapun sampai pertengahan tahun 2008. Hingga pada 22 Oktober 2008, HTC Dream diluncurkan sebagai ponsel seluler komersial pertama yang berbasis Android. 2 tahun setelahnya, ponsel pintar seri Nexus One diluncurkan oleh Google dengan bantuan HTC selama proses pembuatan, hingga akhirnya melahirkan berbagai brand dari OEM yang berbeda seperti Asus, Samsung, LG, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perangkat Android mulai berkembang pesat dan menenggelamkan para pesaingnya, bersama dengan perubahan, perkembangan, dan perbaikan fitur yang membuat performa Android lebih optimal. Ini adalah gambar para tokoh pencetus Android yang telah disebutkan tadi. Nah, di sini ada versi-versi sistem operasi Android yang dimulai pada tahun 2008, kemudian 2009, 2010 hingga saat ini. Nah, di sini itu gambarnya berbeda dari tahun ke tahun. Lalu, mengapa Android dinamai dengan makanan manis? Nah, ternyata ada alasannya. Yang pertama itu Google ingin memberikan pendekatan baru untuk penamaan versi Android. Yang kedua, Google ingin menunjukkan bahwa perangkat Android membuat hidup kita manis. Dan yang ketiga itu penamaan ini sesuai dengan urutan abjad, seperti Android Alpha dan Beta sebelumnya. Jadi maksudnya sesuai abjad, A itu Android 1.0, kemudian B itu yang beta, yang ketiga cupcake, kemudian donat, dan seterusnya. Di sini kita akan membahas keunggulan Android dan fitur-fitur update Android, yang dimana keunggulan Android itu pertama, sistemnya terbuka, kemudian yang kedua, ruang penyimpanan gratis dari akun Google, yang ketiga, fitur baru secara berkala, yang keempat, bisa atur widget sendiri di layar perangkat. Yang kelima, beberapa aplikasi bisa dijalankan bersamaan. Dan yang keenam, bisa tambah memori. Kemudian fitur-fitur update Android, di sini ada 6 poin juga. Yang pertama, dukungan untuk perangkat IoT. Yang kedua, keamanan dan privasi. Yang ketiga, pembaruan dan peningkatan kinerja. Yang keempat, integrasi dengan layanan Google. Yang kelima, dukungan untuk 5G dan teknologi baru. Dan yang terakhir, peningkatan antarmuka pengguna. Di sini tugas keempat membahas mengenai perbedaan layanan sistem operasi dan sistem call. Sebelum mengetahui perbedaannya, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari kedua layanan ini. Yang pertama itu layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi adalah layanan yang mengatur dan mengontrol sumber daya platform seperti memori, prosesor, file, input, dan output. Kemudian ada beberapa macam layanan sistem operasi. Yang pertama itu pembuatan program, yang kedua eksekusi program, yang ketiga operasi input-output sistem, yang keempat deteksi error, dan yang kelima accounting. Setelah kita membahas layanan sistem operasi, kita beralih ke sistem call, yang dimana sistem call adalah penyedia antarmuka dari pelayanan-pelayanan yang tersedia dengan sistem operasi. Umumnya sistem call menggunakan bahasa C dan C++, meskipun tugas-tugas seperti hardware yang harus diakses langsung, maka menggunakan bahasa assembly. Kemudian ada juga beberapa kategori sistem call. Yang pertama, kontrol proses, yang kedua, manipulasi file, yang ketiga, manipulasi device, yang keempat, informasi lingkungan, dan yang kelima, komunikasi. Di sini, apa perbedaan keduanya? Layanan sistem operasi Android berada di tingkat tinggi dan diakses melalui Android API, sedangkan sistem call bekerja di tingkat rendah dan langsung berinteraksi dengan kernel. Yang kedua, cara aksesnya. Layanan sistem operasi digunakan oleh aplikasi Android melalui framework Android, sedangkan sistem call dipanggil oleh sistem atau aplikasi natif melalui antarmuka khusus. Yang ketiga ada fungsi. Layanan sistem operasi menangani fitur seperti notifikasi, lokasi, jaringan, dan sensor, sementara sistem call menangani operasi dasar seperti manajemen proses, file, memori, dan komunikasi antar proses. Kemudian yang keempat, interaksi dengan kernel. Layanan sistem operasi Android menggunakan sistem call di belakang layar untuk
berkomunikasi dengan kernel Linux, tetapi aplikasi Android umumnya tidak memanggil sistem call secara langsung. Yang kelima ada keamanan dan aksesibilitas. Layanan sistem operasi lebih aman dan mudah digunakan oleh pengembang karena memiliki pembatasan izin dan kontrol sistem. Sedangkan sistem call lebih teknis dan rawan kesalahan jika digunakan langsung oleh aplikasi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.